Oke, kita masuk ke Odoo-nya. Udah muncul kan ya, Cah? Udah, Kak. Oke. Nah, yang pertama kita coba dulu yang 2 step sama 3 step ya. Nah, itu kita masuk ke modul. Sorry. Kita masuknya dari modul inventory, terus ke configuration, terus ke warehouse. Nah, misalnya kita bikin contoh gudang satu lagi nih. Misalnya cabang Bali misalnya. Terus misalnya penerimaannya 2 step nih, sama pengirimannya 2 step juga. Nah, kemudian ini misalnya Bali, terus di save. Nah, terus kalau kita lihat location, nah dia udah kebentuk nih. Kalau kalau 2 step, dia akan ngebentuk Bali input sama Bali stock. Kalau misalnya dia 1 step kayak kemarin kan, dia cuma locationnya munculnya stok doang ya, stok aja nih. Misalnya kita buat satu lagi yang 1 step, kayak misalnya cabang Jakarta. Misalnya 1 step, 1 step. KT. Nah, kalau kita lihat ke location, nah kalau misalnya dia 1 step, dia cuma akan munculin lokasi itu satu. Tapi kalau misalnya dia tadi yang 2 step, yang si Bali ini, oh sorry, yang si Bali ini, dia akan munculinnya ada input sama stok gitu. Kalau output buat keluar, buat kita ngirimin barang ke customer atau ngeluarin stok di gudang gitu. Jadi untuk 2 step tuh dia ada proses input sama stok. Jadi nanti dia masuk ke input dulu, ditaruh dulu tuh barangnya di sana, baru dia masuk ke stok. Baru dia masuk jadi stok kita di gudang kayak gitu. Nah, gitu juga kalau misalnya yang 3 step, misalnya cabang cabang Makassar misalnya. Yang 3 step nih untuk resipnya. Nah, kalau misalnya kita bikinnya 3 step, otomatis di locationnya, nih kalau kita lihat Makassar, dia akan masuk dulu ke input, terus ke quality control, baru ke stok. Jadi gitu. Kalau misalnya dia proses penerimanya nanti 3 step, jadi dia taruh dulu di input, habis itu di QC dulu, baru jadi stok. Nah, mungkin kita coba transaksi untuk terima barang pembelian yang 2 step dulu ya. Yang 2 step tadi kan Bali ya. Kita coba pembelian dari RFQ. Kita coba beli ke oh, kemudian expected arrivalnya 31. Nah, deliver to-nya, misal kita mau ngirimnya ke Bali. Kan tadi Bali penerimaannya 2 step ya. Kita coba Bali, terus produknya, misal kita mau beli baju tidur misalnya. Dengan harga, dengan kuantiti 3, terus ini mungkin 100.000. Misalnya nggak ada teks. Terus kita save, terus confirm order. Nah, kan otomatis langsung jadi PO. Nah, kemudian ini ada resipnya, kita masuk ke inventory. Nah, ini yang cabang Bali, dia akan masuk ke resip dulu nih di sini. Nah, bedanya dia ada storage di sini, kemudian internal transfer, picking, sama DO. Terus ada cross check. Nah, untuk yang Bali, dia akan masuk ke resip dulu nih di sini. Terus kalau kita buka, nah ini PO yang tadi kita bentuk. Nah, dia akan masuk ke Bali input dulu nih yang pertama. Jadi misalnya yang kita terima 3, kita terima sesuai nih sama sama pembelian, kemudian tinggal validate aja.
Otomatis statusnya jadi done. Nah, ada next transfer nih di sini. Jadi enggak, dia belum kebaca nih ke stoknya. Ini kalau misalnya kita lihat ke produknya, si baju tidur tadi ya. Kita belinya baju tidur yang medium pink. Ini kalau kita lihat medium pink, sebentar, medium pink. Oh, kita lihat di sini. On hand-nya. Nah, dia masih ke Bali input nih, tercatat di sini. Belum ke stok. Gitu. Jadi dia masih masih di gudang yang perantara, belum di gudang utamanya nih, belum di gudang si Balinya gitu. Jadi dia masih nyimpen di Bali Input gitu. Nah, kemudian next transfernya tahapan selanjutnya kan tadi dari input, kemudian tahapan selanjutnya itu ke stok. Nah, nanti di stok inilah titik akhir untuk terima barang kayak gitu. Nah, ini kita bisa masuk ke next transfer ini atau kita masuk dari eh, ke storage ini. Jadi tadi kan di receipt ini ya prosesnya. Nah, kemudian mungkin di beberapa perusahaan itu orangnya beda nih. Karena kan beda gudang. Tadi satu gudang perantara, terus yang ini gudang untuk nyimpan barangnya gitu. Nah, mungkin ini si departemen A nih atau si orang A yang melakukan resipnya. Nah, ini kemudian orang B. Makanya dia terpisah nih untuk si prosesnya. Nah, next transfernya ini ada di sini, di bagian storage. Atau kalau misalnya mau masuk dari form yang tadi, ini tinggal klik next transfer. Dia akan masuk ke form selanjutnya. Nah, di sini kelihatan source location-nya dari mana, kemudian akan dikirimkan ke lokasi stoknya mana nih, gitu. Jadi, untuk tahapan selanjutnya dari input ke stok sebesar 3. Atau kita masuk dari yang di depan tadi, yang storage ini. Misalnya orang B nih, dia nggak bisa nih ngecek ke sini. Dia hanya bisa ngecek di bagian storage. Ini dia bisa masuk dari sini, kemudian ini formnya. Nah, kemudian ini tinggal, misalnya diterimanya full nih, nggak ada yang cacat. Misalnya dari orang A, pas dia ngecek, oh oke semua nih, terus dia kirim ke B. Terus orang B ngelihat, oke, nggak ada yang cacat. Ya udah, dia akan tinggal terima semuanya, kemudian dia tinggal di validate. Otomatis statusnya akan berubah menjadi dan. Terus kalau kita cek ke produknya sendiri, di baju tidur, terus ke on hand-nya. Nah, dia akan berubah nih. Tadi kan dari Bali input. Nah, sekarang dia udah berpindah ke Bali stock. Nah, ini udah tahapan akhir proses yang 2 step. Jadi dari input terus ke stock kayak gitu. Nah, kalau kita lihat di atas nih lagi, yang dari storage, ini udah nggak ada lagi nih next transfernya. Karena dia udah tahapan akhir untuk penerimaan barang di gudang. Untuk yang 2 step. Sejauh ini oke, Cah? Kak, Atau biasanya hmm? kalau ada kasus dua step ini kenapa ya? Harus melalui, misalnya melalui apa? Gudang perantara dulu. Biasanya kan orang gudang itu dia nggak mau tuh pas beli barang ke vendor otomatis langsung kecatat di sistem. Biasanya kan ada tahapan-tahapan tuh orang-orang itu dia mau cek dulu barangnya udah oke atau belum ya gitu. Misalnya pas dia beli ke vendor 5 item nih, ternyata 5 pieces misalnya. Ternyata ada 1 pieces yang rusak. Nah, kalau misalnya dia pakai 1 step langsung, otomatis kan yang 1 pieces ini kadang nggak kebaca kan, gitu. Makanya kenapa biasanya beberapa company itu ada yang pakai 2 step atau 3 step, karena meminimalisir proses. Kalau misalnya terjadi kerusakan atau ada barang hilang di jalan, kayak gitu. Karena kan biasanya tuh orang gudang itu dia satu departemen, tapi yang memproses untuk terima barangnya itu biasanya beda-beda orangnya. Kayak gitu, Cah. Oh, oke, Kak. Oke, sama kayak orang finance tuh. Misalnya di bagian
di bagian kan finance departemennya, tapi kan nanti dipecah lagi tuh ada orang AR, ada orang cash and bank. Nah, biasanya yang berhubungan langsung untuk pencatatan ke customer tuh si AR nih, karena kan orang AR yang tahu piutang-piutangnya customer. Tapi yang megang duitnya, yang mengelola uangnya, yang malah cashnya, nah itu tuh biasanya orang cash and bank ya, kalau nggak salah namanya. Jadi terpisah tuh yang mengurus dokumentasinya, kayak gitu. Biasanya kayak gitu sih, Cah. Oke. Eh, Oke, ini kan habis masuk ke stok, berarti tinggal di create bill aja ya, Kak? iya. Nah, udah masuk ke stok, tinggal create bill aja. Jadi masuk lagi ke PO-nya, ke purchase, kemudian kita masuk ke purchase order. Nah, ini tinggal di create bill aja. Nah, otomatis dia akan masuk ke billing di bagian vendor bill, terus lanjut ke post-it sampai dengan ke payment. Kayak gitu. Untuk yang dua step udah clear ya, Aman sih, Kak. teman ya. Oke, Hmm. sekarang kita coba yang tiga step. Nah, yang tiga step itu tadi kita pakai warehouse-nya ya Makassar ya. Makassar itu tiga step. Misal kita ada pembelian lagi nih ke vendor. Misalnya ABC Collection. Kemudian misalnya baju tidur medium white. Nih kita beli. Oh, sorry. Terus kita mau kirimnya ke Makassar nih. Cabang Makassar. Sepeda Rafael misalnya 31. Kemudian kita beli misalnya 4. Ada teksnya 11%. Kemudian ini di save dari RFQ-nya. Terus tinggal di confirm. Otomatis dia jadi statusnya purchase order. Nah, kemudian kita masuk nih dari modul inventory, orang-orang gudang mau mau terima barangnya nih di gudang. Nah, ini cabang Makassar. Nah, bedanya tadi kalau di Bali kan nggak ada quality control. Nah, untuk di Makassar dia ada quality control nih prosesnya. Baru dia nanti masuk ke storage. Jadi dari receive dulu atau input dulu, ntar dia pindah ke quality control, setelah itu baru masuk ke storage. Kayak gitu. Nah, ini kalau kita lihat ke receipt, ini ada satu proses yang harus kita terima barangnya. Nah, jadi dari vendor, operation tab-nya, ini receive from vendornya. Jadi kita akan terima dari vendor, terus akan di-input, akan diterima sama si lokasi input gitu. Atau si lokasi yang A. Misal kita terima semua nih, ya tinggal validate. Otomatis statusnya berubah jadi dan. Nah, kemudian langkah selanjutnya, ini kalau kita bisa klik next transfer nih, misalnya orangnya sama terus atau orangnya berbeda. Kalau orangnya berbeda, berarti kita masuk dari inventory, terus ke cabang Makassar. Nah, dia akan masuk ke quality control dulu. Jadi orang-orang QC nih biasanya ngecek, eh oh barangnya sesuai apa enggak gitu. Kalau misalnya sesuai, nanti dia akan masuk ke quality control. Kemudian dia akan Nah, dari source location-nya ini input yang tadi kita terima barang dari vendornya di lokasi A, kemudian kita mau pindahkan ke lokasi si quality control-nya. Terus pas dia cek, oh ternyata oke, barangnya nggak ada yang rusak nih. Barangnya bisa diterima semua. Ini tinggal kita validate. Nah, di sini muncul lagi next transfer. Karena kan tadi kita milih gudangnya 3 step. Otomatis dia harus sampai step terakhir untuk terima barangnya. Nah, kemudian mungkin orangnya beda lagi nih yang terima barangnya. Sekarang orang gudang akhir yang akan terima gitu. Nah, barulah masuk ke storage ini. Nah, disinilah nanti orang yang ketiga itu akan terima barangnya di gudang. Nah, jadi dari source location si quality control tadi, orang B,
kemudian kirim barang ke orang C, kayak gitu. Nah, di sini ternyata pas dilihat sama orang C, oh, barangnya bagus nih, nggak ada yang rusak gitu. Nah, ini tinggal kita validate, kemudian statusnya dan. Nah, kalau misalnya kita lihat ke gudang di akhirnya, si baju tidur itu di bagian on hand, nah dia akan kelihatan nih stoknya udah diterima, di gudang stok itu udah keterima ada 4. Atau kalau mau ngecek keluar masuknya barang nih, tadi dia mulai dari step mana aja ya, itu kita bisa ke reporting, kemudian ke moves history. Nah, misalnya kita mau cari by product aja. Nah, misalnya kita mau ngecek tadi baju tidur yang medium white. Nah, ini kelihatan nih, awal mulanya dari mana sih? Awal mulanya nih, dari vendor ke input. Kemudian habis itu dari input ke quality control. Sampai dengan quality control ke stock. Kayak gitu. Kelihatan tuh perpindahannya berapa-berapa aja yang kita terima. Dan tanggalnya juga beserta dengan jamnya. Kayak gitu. Nah, ntar kalau udah selesai nih, udah di tahap akhir nih terima, gak ada yang rusak, udah diterima full, terus kita bisa masuk untuk melanjutkan ke billingnya. Ini tinggal di create bill. Nah, sampailah nanti confirm dan juga ke paymentnya. Kurang lebih kayak gitu, Cak. Yang 3 step. Jadi ada tambahan si quality Quality controlnya control. aja. Gitu juga nanti kalau misalnya return atau pengembalian nih. Nah, otomatis kan tadi kita 3 step ya. Misalnya ternyata baru kecek nih di akhir, pas dia mau terima di gudang akhir, kok ini ada cacat misalnya. Otomatis dia harus balikin dulu nih ke quality control. Dia nggak bisa langsung balikin ke vendor. Misalnya dia mau balikin ke vendor nih dari si stoknya, dia harus balikin dulu ke quality control. Habis itu nanti dari quality control ke input, baru input ke vendor. Kayak gitu. Jadi balik lagi ke 3 stepnya untuk balikin ke vendornya. Kalau return itu pencet yang mana, Kak? Oh ya, belum masuk catatan itu. Nah, kalau return di sini, Cak. Oh, Jadi misalnya tadi, oh sorry, misalnya tadi kita yang cabang Makassar ya. Cabang Makassar, kan udah nggak ada lagi nih ya, udah diterima semua. Tapi kan tadi kita masuk dari si storage nih, yang di akhir. Nah, ini udah dan ternyata pas di sini dia cek, ada yang rusak nih. Klik tinggal kemudian nanti klik return ini. Nah, nanti berapa yang mau dibalikin ke si gudang sebelumnya. Kayak gitu. Misalnya ada satu yang rusak, ya tinggal klik return. Atau return for exchange. Misalnya kita mau dikembalikan barangnya, tapi si vendor harus ganti yang baru nih. Nah, itu nanti kita klik return for exchange. Tapi kalau misalnya dia cuma return aja, nggak ada pengembalian apapun dari vendornya, tinggal klik return aja. Ini klik return. Nah, otomatis dia akan membentuk satu form nih. Nah, ini dia akan balik dari stok tadi, dia akan balik lagi ke quality controlnya. Jadi 3 step lagi tuh untuk ngembalikinnya. Nah, ini kalau misalnya kita mau lihat returnnya ada di mana, 002, ini ke overview. Nah, dia akan masuk lagi ke storage. Nanti balik lagi ke quality control sampai ke akhir receipt. Kayak gitu. hmm. Oke, Kak. Oke. Kalau yang ini, Kak, tadi kan eh, 2 step sama 3 step yang outgoing itu kan. Tapi Mm-mm. pas di apa sih yang baris tadi tuh, dia cuma ada satu munculnya. Yang baris mana tuh sebentar? Yang ada input, stok sama output. Tadi di mana ya, Input, Kak? stok sama... Oh, pas di warehouse ya? Ah iya, location Yang... di location, Kak. Oh, location. Oke, oke. Itu output berarti kalau maupun yang 2 atau 3 itu tetap satu. Nah, kalau output kan dia kebetulan untuk keluarin barang ya, Cak. Maksudnya dia ngirim barang ke si Terus, customer.
Nah, tadi kan kebetulan yang cabang Bali ini dia dua step nih. Kita pilihnya dua step. Sementara kalau yang si Makassar, dia terimanya aja tiga step, tapi pengirimannya satu step. Makanya kenapa di location ini yang Makassar tuh nggak ada output. Karena dia cuma satu step doang nih. Jadi kayak barang dari gudang langsung dikirim ke customer gitu. Nah, sementara si yang Bali, karena dia dua step, makanya muncul nih si Bali output. Kayak gitu. Kalau ada tiga gimana, Kak? Kalau ada tiga, misal kita ganti tiga cabang Makassar lah ya. Kita coba cabang Makassar, kita coba tiga step. Ini kebetulan karena outgoing belum ada transaksi nih. Kita belum ada transaksi ke customer, makanya masih bisa diotak-atik. Tapi kalau misalnya kita udah ada transaksi penerimaan nih, kayak incoming, kan tadi udah ada penerimaan barang di gudang. Sebaiknya jangan diotak-atik untuk receive-nya, karena itu akan mempengaruhi ke transaksi-transaksi yang udah berjalan stoknya, kayak gitu. Nah, karena belum, kita coba dulu. Terus kita masuk lagi ke location. Nah, ini. Jadi dia ada output sama packing zone. Jadi kayak kalau tiga step tuh kayak dia ngambil dulu kerak, habis itu dia taruh dulu di gudang perantara, baru dia kirim ke customer. Kayak gitu, Cak. Jadi dia ada dia ke output dulu, habis itu ke packing zone, di packing dulu nih, habis itu barulah dia kirim ke customer. Kurang lebih seperti itu, Cak. Oke, Kak. Oke. Sampai sini terkait dua step sama tiga step berarti udah clear ya? Berarti yang dua step sama tiga step ini masuk ke PO, standar PO ya, Kak? Iya, PO standar aja. Sebetulnya ke PO apa namanya? Agreement. Agreement sama si blanket, maksudnya purchase agreement itu kedua-duanya blanket order ataupun purchase template bisa-bisa aja. Karena kan Hmm. ini kan proses penerimaan barang di gudangnya ya. Maksudnya prosesnya tuh lebih ke inventorinya. Jadi mau gimana pun bentuk pembeliannya, ntar tinggal orang gudangnya tuh yang menyesuaikan mau dua step atau tiga step. Jadi nggak ada pengaruh ke bagian pembeliannya. Jadi mau beli lewat purchase standar ataupun purchase agreement, nggak masalah. Kayak gitu, Cak. Oh iya. Karena ini berkaitan cuman sama orang gudang aja. Maksudnya lebih ke bagian warehouse-nya aja gitu. Oh Jadi iya, nggak oke, Kak. nggak nggak berpengaruh sih ke pembeliannya. Hmm. Oke, ada yang mau ditanya lagi, Cak? Hmm. Bentar, Kak. Oke, Kurang lebih oke aja sih, Kak. oke ya. Paling coba banyakin transaksi aja. Misalnya beli Ah, beli ini dua, beli ini tiga gitu. Kalau dari reporting stoknya sih bisa dilihat di sini. Atau mau cek ke locationnya juga, kita bisa ke reporting ke location. Nah ini lebih ke location-location Bali stoknya, Makassar stoknya. Atau misalnya baru sampai hari ini nih si orang A terima barang. Mungkin orang C eh, 2 hari lagi atau 3 hari lagi. Ya itu akan kebaca juga di reporting stoknya, di reporting locationnya. Jadi masih berhenti di mana sih kok pembelian ini belum bisa di close-close atau belum bisa ditagihkan? Ya mungkin karena kelambatan dari orang gudang nih belum melakukan resipnya, masih masih pending nih di orang A, belum bisa sampai ke orang ketiga kayak gitu. Ini bisa kita lihat juga reporting locationnya di sini. Jadi biasanya reporting-reporting ini yang dibutuhkan sama orang-orang gudang. Biasa kan atasan-atasan kan ngelihat proses di gudang kayak gimana sih. Nah, itu biasanya mereka bisa cek dari reporting-reporting ini. Mulai dari stoknya di mana, sampai kayak tadi yang move historinya. Jadi perpindahan barangnya itu mulai dari mana sih. Nah, itu kita bisa cek di move historinya atau ke locationnya.
ada di mana sih si stok ini, di lokasi mana sih kita bisa cek si stok ini di ke locationnya kayak gitu. Tapi Kak, di reporting aku kan nyampur ya sama Kiki. Jadi Mm-mm. kayak banyak banget tuh transaksi susah. Oh, harus difilter dulu sih ya, Kak. eh bi Bentar, bisa sih di filter misalnya group by company nih, misalnya Echa mau lihat punya Echa doang, ini tinggal di group by company, nanti dia akan muncul nih cuman my company Hmm. doang kayak gitu. Kalau untuk akses gitu berarti Kiki bisa nganu punya aku juga ya, Kak? Yang akses mana nih, yang filter ini? Di, iya, maksudnya di reporting aku. Oh, kalau ngelihat reportingnya doang sejauh ini sih bisa sih Ki, bisa sih Ca. Hmm. Cuman kan ini kebetulan punya aku doang ya yang kelihatan. Saya punya di sini nggak kelihatan yang punya Echa sama punya Kiki. Di company-nya di itu nggak di assign nggak? Ini punya Echa atau punya Kiki gitu. Taruh, Kak. Kalau misalnya di assign sih harusnya nggak kebaca tuh produknya Wait, di Kiki atau di Echa gitu. Maksudnya nggak kebaca di produknya Kiki. Karena kan produk ini tuh cuman khusus di Echa doang nih kayak gitu. di aku nggak ada sih, Kak. Sampai kategori doang dia munculnya. Oh, company-nya Company, nggak muncul ya? iya, kenapa ya? Bentar. Apa ada konfigurasi yang kurang ya? Harusnya sih muncul varian. Apa di settingan company ya? Sebentar. Setting company. Dikasih. Tapi katanya kemarin Kiki ada sih, Kak. Nggak tahu ya, punya Ada. aku doang. Nanti aku tanya Kiki deh, Kak. Oke deh, Soalnya kayaknya bingung ada setting iya. yang belum ke anu kah? Atau gimana gitu. Khawatirnya ada setting yang belum kebuat kali ya, Cak Hmm, kayaknya. Harusnya dia muncul nih si peta company, maksudnya si company ini nih, field company. Jadi kayak oh dia cuma nyimpan ya punyanya si Echa doang nih. Produk ini cuma muncul di Echa doang. Nggak akan muncul di punya Kiki atau punya eh ya nggak akan muncul di punyanya Kiki gitu. oke deh, Kak. Oke. Ntar coba aku bantu cek juga ya. Ada di mana tuh si settingannya yang belum. Oke. 2 step sama 3 step. Oke, Cah. Aman sih, Kak. Aman ya. Oke. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke tahapan berikutnya terkait dengan internal transfer nih. Jadi, internal transfer itu biasanya dipakai perpindahan antar gudang. Jadi misalnya nih si gudang si gudang yang di Bali atau yang di Surabaya, misalnya dia butuh stok, dia butuh barang, misalnya dia mau produksi atau mau jualan gitu. Ternyata pas dia cek barang di gudang, oh nggak ada nih barangnya. Kayaknya harus minta barang di Jakarta atau di Bali karena stoknya lebih banyak nih di sana. Nah, jadi proses permintaan atau proses pengiriman antar lokasi lah atau antar gudang. Kurang lebih internal transfer tuh pemahamannya seperti itu. Jadi misalnya orang Surabaya nih, nah kita masuk dari internal transfer di sini. Klik internal transfer, nah kemudian kita klik new. Nah, misalnya kontaknya juga bisa diisi ya. Kontak ini bisa nama orang atau nama siapa gitu. Misalnya Eca atau siapa. Nah, ini kita bisa kosongin. Nah, kemudian source location-nya ini dari lokasi mana nih yang kita butuh. Misalnya dari lokasi Jakarta nih kita butuhnya atau lokasi Bali. Nah, ini Bali stock misalnya.
Kemudian dari Bali stok ini ke Surabaya stok A. Kemudian misalnya kita butuh baju tidur medium pink misalnya. Yang kita butuhkan, misalnya kita cuma butuh 4 nih. Kita butuh 2 nih. Nah, kalau misalnya stok barangnya ada nih di gudang si Bali, dia akan warna biru nih, si gambar grafiknya. Hmm. Tapi kalau misalnya dia nggak ada, misalnya kita butuhnya 6. Nah, dia akan warna merah. Jadi dia sistem tuh akan ngasih tahu, oh, barang di gudang si Bali tuh sebetulnya nggak ada gitu. Nggak cukup maksudnya. Nggak cukup karena si baju tidur medium nih, kalau kita cek ke on hand-nya, ini bisa klik di sini atau kita masuk ke reporting atau ke produknya. Kita masuk ke sini, terus ke on hand. Nah, si Bali stok itu dia cuma ada 3 nih. Si baju tidur itu di lokasi Bali cuma ada 3. Makanya kenapa pas kita bikin 6, dia warnanya merah. Bentar. Nih, dia warnanya merah sih, si grafiknya gitu. Karena sistem udah langsung ngebaca tuh, oh nggak cukup nih barangnya di gudang. Jadi mungkin harus beli dulu atau harus ganti kuantitinya, kayak gitu. Hmm. Misalnya, ya kita cukup-cukup aja ya, misalnya 2 gitu. Ternyata 2 cukup nih, karena tadi di gudang ada 3. Nah, terus dari Bali kita mau kirim ke Surabaya dengan dua unit. Kemudian ini tinggal save. Nah, ini statusnya masih draft. Misalnya orang A nih yang melakukan si transaksinya. Kemudian nanti ada approval dari atasannya atau gimana. Terus nanti kita tinggal klik mark as to do. Nah, statusnya jadi ready. Jadi status ready ini sistem tuh udah ngebaca nih. eh O2 ini akan dikirimkan ke si Bali. Kalau draft tadi tuh kayak masih masih belum di tag lah. Apa bahasanya? Masih bisa diambil sama transaksi lain gitu. Jadi masih available tuh dia di draft itu. Tapi kalau misalnya ready, ini udah di pick, udah diambil gitu. Jadi udah nggak bisa diganggu gugat nih si dua pieces ini kayak gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada transaksi lain, mau kirim barang ke gudang yang lainnya, karena si 2 ini tadi udah dikunci, berarti kan tinggal satu tuh stok yang masih free ya, yang masih boleh diotak-atik. Nah, jadi kalau misalnya nanti ada transaksi lainnya yang mau kirim barang juga dari Bali, sistem akan ngebacanya ya tinggal satu gitu. Meskipun si baju tidur yang ini, transaksi yang ini tuh belum done gitu. Tapi dia udah ngunci nih, si 2 ini tuh udah ngunci kayak gitu. Nah, kalau misalnya udah oke sama approvalnya, nah ini tinggal di validate. Nah, otomatis statusnya berubah jadi dan. Jadi kalau misalnya kita cek nih ke produknya, tadi si baju tidur medium pink, nah ini akan kebaca. Jadi di Surabaya stok A itu udah ada 2, kemudian di Bali stok ini tinggal satu. Kayak gitu. Itu untuk internal transfer. Jadi perpindahan barang antar gudang. Kurang lebih kayak gitu, Cak. Berarti tadi pas statusnya masih ready itu tetap mengubah quantity di on hand nih, Pak? Kalau statusnya masih ready, Heeh. ini Iya. ini masih bisa diubah kuantitinya. Misalnya nggak jadi 2 deh, jadinya 3 gitu. Kita masih bisa ubah. Oh, nggak maksud aku eh, pas statusnya ready, nanti di on hand itu apa, kuantitinya tetap berubah gitu, Pak? Oh, kuantitinya tetap tetap masih Ya, 3 maksud. sih di sini. Oh, Tetap masih 3. Di Balinya tetap masih 3. Cuman kalau misalnya Eca cek ke forecastnya, yang di bagian forecast ini, nanti dia akan kelihatan tuh akan ada transaksi perpindahan barang nih sebesar sekian, kayak gitu. Nih kita coba satu lagi ya. Misalnya barang, nah misalnya baju tidur small pink nih. Kita mau kirimkan ke ini, kita mau internal transfer.
Dan satu stok. Oke. Misalnya kita mau kirimkan ke Makassar, stok. Nah, schedule date, misalnya kita mau kirim hari ini. Schedule date tuh kita bikin hari ini transaksinya. Kemudian produknya tadi baju tidur small pink. Baju tidur small pink. Misalnya kita mau kirimkan kita kan punya stok 9. Misalnya kita kirimkan 9 7 misalnya. Ini kita save. Kan ini masih draft. Nih kalau misalnya kita lihat forecast yang si baju tidur si pink ini, kita lihat forecastnya. Nah ini belum ada replenishment nih. Maksudnya belum ada transaksi. Jadi si sistem belum ngebaca nih, karena dia statusnya kan masih draft. Jadi sistem belum ngikat si produk itu untuk dikirimkan. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita masuk ke ready, misalnya kita as dulu nih. Nah, statusnya jadi ready. Ini kalau kita lihat ke forecastnya, nah dia akan ngebaca tuh. Oh, free stocknya tinggal 2 karena akan ada pengiriman ke gudang si Makassar nih sebesar 7. Kayak gitu, Cak. Tapi kalau kita lihat ke apa namanya ke reporting ke produknya, ke on hand-nya sendiri, nah, tadi baju tidur, terus on hand. Nah, kalau misalnya kita lihat ke sini, ini masih 9. Tapi udah kebaca nih ada reserve quantity sebesar 7. Kayak gitu. Jadi udah dikunci nih si 7 ini. Makanya yang benar-benar free itu cuma ada 2. Kurang lebih kayak gitu, Ca. Nah, di sini di forecast ini kelihatan nih udah ada reserve kan. Nah, kalau misalnya kita klik unreserve, jadi seolah-olah misalnya ada beberapa transaksi nih yang mau dikirimkan barangnya ke gudang ABC. Misalnya gudang A ternyata mau kirim 2, kemudian gudang B 3, gudang C 2 misalnya. Nah, ternyata di antara ketiga gudang ini, misalnya si gudang B nih yang paling membutuhkan gitu. Tapi gudang A ini kita bikin transaksinya duluan dibanding si gudang B. Tapi gudang B itu butuh barangnya lebih lebih duluan. Nah, itu kita bisa unreserve di gudang A. Jadi ya udah kita dahuluin deh untuk pengiriman ke si gudang B. Meskipun si gudang A tadi transaksinya duluan. Kayak gitu, Cak. Ini bisa kita tinggal unreserve, terus tinggal kirimkan barang yang ke gudang B duluan, nanti baru kita kirimkan lagi untuk ke gudang A-nya. Kurang lebih kayak gitu, Cak. Oh, Kebayang nggak ya? kebayang Kak. Berarti Kebayang ya? kalau udah di Hmm? unreserved itu nggak perlu ngulang di bagian ini Kak. Di mana sih tadi Misalnya gini ya, atau yang bikin transaksi satu lagi ya. Ini kan tadi baru pertama nih. Misalnya um, kita bikin lagi, oh, sorry. Misalnya kirim lagi ke Bali Stock. Misalnya ini kita mau ngirimin 2. Karena kan tadi dia bilangnya tersisa 2 ya. Kita kirim. Oh, Bali tidur 2. Itu masih ada stoknya nih. Terus kita save. Ini draft atau 3 deh. 3. Kita save. Sebetulnya kalau ditotalin kan dia ada 9. Nah, kemudian mark as to do. Nah, ini kan statusnya ready. Ini kalau kita lihat ke sini. Oh, sorry. Ke forecast. Nah, ada 2 kan. Oh, ternyata. Bentar. Ini 7, ini 2. Nah, kan di sini lebih banyak nih. Sementara kan kita butuhnya 3 nih. Yang di gudang nomor 3. Nih, gudang nomor 3 kan kita butuhnya 3. Tapi yang benar-benar free itu cuma ada 2. Berarti kan satu lagi nggak bisa dikirim dong. Nah, kita harus minta nih. Kita harus lepasin dulu si yang ada di 2 ini. Jadi yang tadi sistem udah ngikat, harus kita buka dulu. Harus kita unreserve dulu. Nah, ketika kita unreserve, otomatis nanti si ini.
Ini kan dia kebacanya check availability nih, karena dia ngebaca quantity itu cuma ada dua. Karena tadi yang 7 itu udah ngikat sama si transaksi yang A. Makanya dia nggak bisa lagi nih kebaca. Yang satunya tuh sistem ngebacanya kurang nih barangmu di gudang. Sementara kan padahal belum ada pengiriman tuh ke gudang si Makassar. Kayak gitu. Jadi sistem akan ngebaca check availability dulu nih. Nah, kalau misalnya kita udah unreserved yang di sini tadi, jadi yang 7 nggak usah kita kirim dulu deh. Yaudah kita dahuluin yang 3 ini. Nah, kita balik ke check availability di sini, barulah dia bisa muncul. Oh, oke. 3 nih yang bisa kita kirim kayak gitu. Jadi yang 7 tadi kita lepas dulu, barulah kita kirim untuk yang 3 ini. Kalau udah, Kak, ah, Kak tadi kan demand-nya 3 ya, sedangkan mm-mm, free stock-nya 2. Tapi di mm, forecasting simbolnya itu dia hijau gitu, nggak merah. karena kan sebetulnya sistem kan ngebaca on hand keseluruhan kan ada 9 ya, Cah. Mm-mm. Ada 9. Jadi sistem ngebacanya ya on hand aja 9 itu. Karena di antara dua transaksi itu belum ada yang dikirim. Maksudnya belum ada yang dan sama sekali. Yang satu 3, yang satu 7. Kan kalau dilihat 7 itu di bawah 9, 3 juga di bawah 9 kan. Kayak gitu. Makanya kenapa dia warnanya warnanya hijau nih bukan merah. Kecuali kalau misalnya betul-betul stoknya itu udah tinggal 7 kayak gitu. Terus kita mau on handnya 7 tapi kita mau keluarin tuh 8, barulah dia nggak bisa. Oke, oke. Kebayangkan ya, Cah? Kebayang, Kak. Kebayang ya. Nah, cuman dia tetap biru tapi tanda tangan kuantitinya tadi dia cuman ngebaca yang free aja Hmm. kayak gitu. Ini misalnya kita validate ya. Kita validate. Nah, kemudian statusnya dan. Nah, kalau misalnya kita cek nih yang di ini tadi, yang di nomor 2, tadi kan statusnya udah ready ya, Cah. Nah, ini dia balik lagi ke waiting. Kayak gitu. Karena tadi kan stoknya kan udah diambil tuh satu sama si gudang yang itu, gudang yang ke Makassar. Makanya kenapa dia balik lagi jadi waiting. Terus kalau kita cek availability, nah dia akan ngebaca ada 6 kuantitinya. Kayak gitu. Berarti itu tinggal diubah ke 6 aja, Kak, demand-nya. Ya, kalau misalnya nggak jadi nih ngirim 7, jadinya 6 aja gitu. Ya udah, tinggal kita ubah demand-nya jadi 6. Atau kita validate aja di sini. eh, kita validate aja di sini. Nah, dia akan ngasih tahu nih yang satu lagi, karena kan tadi permintaannya udah 7 nih. Nah, kalau misalnya mau ubah ke demand-nya, itu kita harus balik lagi ke draft. Kayak gitu saja. Jadi demand-nya nggak bisa diubah. Paling yang kita bisa lakukan itu ya kita validate. Ya, jadi cuman kirim 6. Yang satu lagi ini statusnya mau mau nggak ada pengiriman lagi atau mau ada pengiriman selanjutnya. Cuman kita harus beli dulu atau kita mau tetap pengiriman ya cuman 6 aja gitu. Yang satunya kita nggak anggap apa-apa kayak gitu. Kalau create back order berarti kalau ada pengiriman lagi, Kak, satu Iya, itu. betul. Kalau ada create back order berarti akan ada pengiriman lagi. Misalnya pas validate, nih kan create back order. Oh ya udah satunya mungkin nanti di hari berikutnya deh kita kirimin. Cuma kita harus beli dulu, kayak gitu. Jadi nanti create back order otomatis si sistem akan ngebentuk satu form tambahan lagi. Sama kayak kita ngirim parsial lah, kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau misalnya no back order, ya udah anggapannya karena barangnya udah nggak ada terus belinya cuma satu doang kayak sayang gitu kan, ya udah nggak usah beli lagi deh gitu, terus kita tinggal klik no back order, ya udah anggapannya nggak ada pengiriman apa-apa lagi ke gudang si Makassar, jadi memang bisa dikirim cuma 6 Hmm. kayak gitu Cah. Sampai di sini oke. Nah, ini no back order. Tadi kalau balik ke draft lagi gimana ya, Kak? Kalau Misal mau mau balik, ubah demand-nya. Tadi oh, kan ready. mm-mm. Waiting ya. Tadi kan waiting. Hah? Misalnya kita mau kirim ke
Makassar lagi. Ini misalnya mau ngirim Surabaya nih, ada dua. Oke. Kita mengirim dari Surabaya ke Bali misalnya. Oke. Far view dari Makassar. Internal transfer. Ya. Kita mengirim dari Makassar ke Bali. Nama produknya baju tidur medium. Tidur medium pink. Tidur oh medium white. Medium white. Saya mengirim 4. Nah, ini kan overheadnya ada 4, tapi ada reserve satu nih. Kita refresh. Nah, ini baju tidurnya 4. Oke. Nah, forecast kita lihat deh. Di cabang Makassar. Overheadnya ada 4, kemudian ada reserve satu. Oke. Soalnya kita mau ngirimnya 4. Nah, ini kan dia mau ngirim 4 nih. Kemudian dia save, kemudian dia mark as to do. Nah, sebetulnya kan yang betul-betul free itu cuma ada 3 ya. Yang betul free itu cuma ada 3. Nah, kemudian kita cek availability di sini. Nah, karena stoknya nggak cukup, itu dia nggak bisa nih kembali ke waiting. Jadi kembali ke waiting tadi itu yang dia udah ready statusnya. Tapi ternyata stoknya diambil nih sama untuk lokasi lain, makanya dia balik lagi ke waiting. Jadi kalau misalnya mau balik lagi ke draft, nggak bisa sih, Cak. Harus di cancel si transaksi itu. Jadi kalau misalnya dia ada statusnya di waiting sama di ready, itu nggak bisa balik lagi ke draft. Jadi harus di cancel tuh transaksinya. Oke, Kak. Oke, Cak. Ada lagi yang mau ditanyain? Hmm. Terkait internal transfer, kurang lebih prosesnya kayak gini sih. Jadi dari lokasi mana, mau dikirim ke lokasi mana, kuantitinya berapa, permintaannya berapa. Nah, ini kita bisa cek juga nih untuk move historinya atau tadi keluar masuknya barang. Misalnya kita mau cek untuk kita grup by product deh. Misalnya kita mau cek untuk si budget tidur small pink. Nah, jadi mulai dari pembelian barang, ada pembelian barang dari vendor, kemudian ada pengiriman barang dari gudang stok ke Bali sama gudang stok ke si Makassar. Nah, itu bisa kelihatan berapa sih yang udah dikirimkan kayak gitu. Jadi semua semua reporting atau semua transaksi ini bisa kebaca di Move History untuk perpindahan barangnya dari gudang mana ke gudang mana. Oke, Kak. Oke, Cah. Kurang lebih untuk eh di procure to pay sama apa namanya sama Internal transfer. inventory sama internal transfer udah cukup sih pembahasannya dua itu. Hmm. Oke, Kak. Oke, Kalau Cak. dari aku, insya Allah cukup. Cukup ya. Oke, paling tinggal di Latihan. sering-sering transaksi aja nih. Ya. Biar ini biar kebayang ketika flow-nya. Oke, Kak. Oke, udah sih kalau mau analisis ini dilewatin aja. Valuation nih lebih ke costingnya.
Nah, ini mungkin bagian valuation ntar sama City ya. Jadi Hmm. ini berkaitan sama accounting nih. Karena menghitung apa namanya? Menghitung kos harga satu kos si barang itu. Karena kan kemarin kita bikinnya kan average ya. Nah, setiap average itu kan setiap ada pembelian barang dengan harga yang berbeda-beda, itu kan akan mempengaruhi si costing produk tersebut. Nah, jadi di sini tuh perhitungan untuk costingnya. Nah, ntar ini lebih jelasnya ntar sama Siti ya, penjelasan terkait costingnya kayak gimana. Oke. Karena berdampak ke accounting nih. Hmm. Oke, mungkin P2P sama inventory sekian, Cah. Mungkin kalau ada yang mau didiskusiin nanti